Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah sedekah iftar darimu melalui Askar Kauni telah sampai kepada anak-anak santri penghafal Al-Quran di Rumah Tahfiz Kauni Quranic School Saifudaulah yang berlokasi di Stasiun Timur. Berawal dari sekedar nongkrong di rel kereta sepulang sekolah, anak-anak ini akhirnya diajak Ustazah Nuri, salah satu guru ngaji Askar Kauni, untuk belajar dan menghafalkan Al-Quran dengan metode Kauni. Alhamdulillah, hingga kini mereka terus rutin mengaji setiap harinya. Selain itu, juga keberkahan yang tak kalah penting adalah rutinitas para santri sebelum berbuka puasa untuk menyetorkan hafalan Al-Quran mereka. Insya Allah, dari setiap huruf dan ayat yang mereka bacakan mengalirkan pahala dari sedekah iftar yang sahabat berikan. Ditambah dengan doa dari ustaz-ustazah menjelang berbuka untuk para donatur yang diaminkan para santri. Ucapan terima kasih kepada para muhsinin, donatur Askar Kauni yang sudah memberikan support, memberikan tajil iftarnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat semuanya, berikan rezeki yang berkah, berlimpah, dan semakin sehat semuanya, dan menjadikan amal soleh untuk para muhsinin dan kita semua. Mau ikut sedekah buka puasa santri?
السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله Amma tasa'alun. About what are they asking one another? About what are they asking for another? Wala talbisul haqqa bil batili. Ingatin bisul, Pak. Ingatin bisul, Pak. Zalika. Ikutin. Zalika. Ulangin ayo gerakannya. Zalika. Sekali lagi. Zalika. Itulah. Itulah. Zalika. Itulah. Alif Lam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang para sahabat Kauni. Sebelumnya, apakah suara Yasmin terdengar dengan jelas? Boleh yuk kita interaksi di kolom chat. Alhamdulillah jelas ya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Masih semangat puasanya? Insya Allah ya, masih semangat. Dan juga seperti biasa, sebelum kita memulai kajian, insya Allah kita akan menghafal surat Ar-Rahman yang akan dipimpin oleh Ustadz Ibrahim, melanjutkan surat yang maksudnya ayat sebelumnya. Mau cek dulu nih, apakah Ustadz Ibrahim sudah berada di dalam Zoom? Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustadz bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap Ustadz untuk menghafal bersama para sahabat Kauni? Insya Allah siap. Alhamdulillah siap. Insya Allah siap. Mohon maaf, tadi ada kendala sinyal. Baik, kepada Ustadz Ibrahim, dipersilakan. Iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa kita akan melanjutkan hafalan kita yang kemarin. Alhamdulillah sudah sampai ayat 6 ya. Sebelumnya kita baca doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman amin. Ya, kita boleh ulang dulu hafalan yang kemarin, ayat 4 sampai 6 ya. Kita murojaah sebentar. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 4 ya. 'Allamahul bayan. Dia yang telah mengajarkan berbicara. Ya, kita artikan nggak apa-apa. Ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
Asyamsu matahari, wal qamaru dan bulan, bihusban beredar menurut perhitungannya. Ya. Ar-Rahman ayat 6. Ya. Kemarin wan najmu gini ya. Kita ganti nggak apa-apa karena di sini wan najmu itu tumbuhan seperti rumputan gini. Wan najmu dan tumbuh-tumbuhan ya. Kita ralat, kita ganti sesuai teksnya. Wan najmu dan tumbuh-tumbuhan, wasyajaru dan pepohonan, yasjudan keduanya tunduk bersujud. Ya, kita boleh ulang. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya, alhamdulillah. Nah, insyaallah kita lanjutkan hafalannya ayat 7 sampai dengan 9. Ya. Sudah siap? Ya, insyaallah siap. Ayat 7 Ar-Rahman. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ya. Kita artikan was-samaa'a dan langit. Was-samaa'a dan langit. Dah. Rafa'aha. Rafa'aha dia meninggikannya. Kita satukan. Was-samaa'a rafa'aha. Ya. Wa wada'a dan diletakkannya, atau di Quran lain dan dibuatkannya atau diciptakannya. Wa wada'a dan diletakkannya, diletakkan. Ya, letakkan. Wa wada'a dan diletakkannya. Al-mizan. Timbangan, seperti timbangan ya. Wa wada'al mizan dan diletakkan timbangan. Ya, kita ulang. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Sekali lagi. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kita lanjut ayat 8. Alla tatghaw fil mizan. Alla tatghaw fil mizan. Ya, kita artikan alla supaya jangan. Alla supaya jangan. Tatghaw melampaui batas. Ya, melampaui batas. Alla tatghaw supaya jangan melampaui batas. Ya. Fil mizan dalam timbangan. Ya. Alla tatghaw fil mizan. Ya, kita satukan lagi, ulang lagi. Alla tatghaw fil mizan. Ya, coba kita ulang dari ayat 7. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ayat 8. Alla tatghaw fil mizan. Hafal? Insyaallah hafal ya. Kita lanjut ayat 9. Simak dulu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya, kita perkatain supaya mudah.
Wa aqimu, dan tegakkanlah. Wa aqimu, dan tegakkanlah. Ya. Al-wazna, timbangan. Disatukan. Wa aqimul wazna, dan tegakkanlah timbangan. Bil qisti, dengan adil. Ya, seperti hakim kan kita ini. Bil qisti, dengan adil. Ya. Wa aqimul wazna bil qisti. Ya, coba. Wa aqimul wazna bil qisti. Ya. Wala tukhsiru. Wala tukhsiru, dan janganlah mengurangi. Ya. Kurangan, ngurang. Wala tukhsiru, dan janganlah mengurangi. Ya. Fil mizan, pada timbangan. Kita satukan. Wala tukhsiru fil mizan. Ya. Satukan dari wa aqimul wazna. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya. Kita ulangi lagi. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya. Lumayan panjang ini, makanya kita ulang-ulang. Coba kita ulang dari ayat 7. Was-samaa. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Ayat 8. Alla tataghaw fil mizan. Ayat 9. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya. Hafal? Ya, coba kita satu kali lagi. Apa-apa? Dari ayat 7. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ayat 8. Alla tataghaw fil mizan. Ayat 9. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya. Ada yang mau coba? Silakan yang coba. Siapa yang mau coba? Silakan, Ibu. Tahu ditunjuk? Siapa ya? Coba Ibu Fitri Agustina. Silakan Ibu. Dibuka Bu, Van, itunya, mic-nya belum terbuka. Iya. Ya, silakan Bu. Ya, udah terbuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat 7. Was-samaa wa rafa'a wal mizan. Boleh bilang was-samaa rafa'aha, nggak pakai wa. Bismillah. Was-samaa wa rafa'a
Wassama'a wa rafa'a. Wassama'a rafa'aha, langsung ke ro. Ya. Wassama'a rafa'aha. Ya. Wassama'a wa rafa'a. Wa wada'a mizan. Wa wada'a mizan. Ya, sekali lagi Bu, coba. Wassama'a wa rafa'aha. Wa wada'al mizan. Ya. Boleh lanjut ayat 8. Ala tatagaw fil mizan. Sekali lagi di lamnya kita tahan dulu. Allah tatagaw fil mizan. Bagus. Allah tatagaw fil mizan. Ya. Lanjut ayat 9. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Bagus, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu. Sadaqallahul azim. Sama-sama. Siapa lagi mau coba? Ayo yang mau coba. Ibu Sutira, Ustaz. Ibu siapa? Ibu Sutira, mau coba katanya. Oh, silakan. Dari Tangerang. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat 7. Wassama arafa'a wa wada'al mizan. Ya. Sekali lagi coba Bu. Wassama arafa'aha wa wada'al mizan. Ya, bagus. Lanjut ayat 8. Walat Allah tatagaw fil mizan. Ya, bagus. Alhamdulillah. Lanjut ayat 9. Wa aqimul wazna bil qisti wala wa aqimul wazna bil qisti wala tuhsirul mizan. Ya, alhamdulillah. Gerakannya masih belum bisa itu, Ustaz. Iya. Sering-sering Bu. Saya juga dulu belajar gitu. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Siapa lagi nih? Atau dari bapak-bapak? Ada bapak-bapak nggak nih? Ya, satu orang lagi. Siapa yang mau coba? Silakan. Atau Ibu, siapa? Nggak ada lagi? Bunda Yana ya mau? Bunda Yana, Ustaz. Oh iya, silakan Bunda Yana. Silakan Bunda, dicoba. Bunda Yana? Oh, nggak bisa. Oh ya bisa, udah. Nggak bisa. Nggak, silakan Bu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ya, bagus. Lanjut. Allah tatghaw fil mizan. Ya, bagus. 9. Wa aqimul wajna bil qisti wa la tuksirul mizan. Ya, bagus. Alhamdulillah. Mungkin ada siapa lagi? Bapak apa Ibu itu? Yang mau angkat tangan, silakan. Satu orang lagi ya Ustadz ya. Oh, boleh Bunda Alusiani yang sudah raise hand? Silakan Bunda. Bagaimana Bunda Alusiani? Mau coba? Mau coba atau tidak? Sepertinya belum tersambung ya. Baik Ustadz. Ya. Waktunya sudah habis. Mungkin boleh dicukupkan ya. Ya. Mungkin sekian. Assalamualaikum Ustadz. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau nyobain nih Ustadz. Dari ayat 1 boleh nggak Ustadz? Oh boleh, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apaan Bu? Ini bisa buka video nggak kalau tidak? Oh iya ya. Supaya terlihat gerakannya. Perlu Ustadz. Iya. Sudah Ustadz ya? Belum Bu. Belum ya? Salah ya? Apa sih? Video ini. Yang bawah. Yang kedua sebelah kiri. Udah Ustadz ya? Ya udah. Alhamdulillah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Rahman ayat pertama. Surah Ar-Rahman ayat ke-1. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahman ayat kedua. Allamal Quran. Allama yang mengajarkan. Al-Quran. Ar-Rahman ayat ketiga. Khalaqal insan. Khalaqo yang menciptakan. Al-insan manusia. Ar-Rahman ayat keempat. Allamahul bayan. Allamahu yang mengajarkan. Al-bayan. Pandai berbicara. Ar-Rahman ayat kelima. Asyamsu wal qamaru bihusban. Asyamsu matahari wal qamaru dan bulan bihusban beredar menurut perhitungannya. Ar-Rahman ayat ke-6. Wan najmu wasyaru yasjudan. Wan najmu dan tumbuhan. Wasyajaru dan pepohonan. Yasjudan keduanya tunduk bersujud. Ya. Berikutnya lupa Ustadz artinya. Oh. Wassama arfa'aha wa wada'al mizan. Wassama'a dan langit. Wassama'a dan langit. Rafa'aha dia meninggikannya. Rafa'aha dia meninggikannya. Wa wada'a dan dia meletakkannya. Wa wada'a dan dia meletakkannya. Al-mizan timbangan. Nah,
mungkin sampai situ dulu Ustadz. Saya kalau ayatnya sih sampai selesai hafal, tapi artinya belum. Oh, seperti itu. Ya, berarti Ibu fokus 2 ayat selanjutnya ya, Bu. Oh iya, ya Ustadz. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cukupkan hari ini sampai ayat segitu. Kita lanjut besok insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair kepada Ustaz Ibrahim yang sudah membersamai kami untuk menghafal surat Ar-Rahman. Barakallahu, semoga yang menghafal dan juga tadi yang mendengarkan dapat pahalanya ya, walaupun tidak mendapatkan kesempatan untuk mencoba bersama Ustaz Ibrahim, insya Allah di pertemuan selanjutnya akan mendapatkan kesempatan tersebut. Baik. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yasmin, akan menjadi MC pada kajian siang hari ini. Dan juga sebelumnya mau kenalan dulu nih dengan Askar Kauni. Apa sih itu Askar Kauni dan apa saja programnya? Silahkan untuk operator untuk menayangkan. Askar Kauni, menebar ilmu berbagi manfaat. Askar Kauni adalah lembaga non-profit yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, serta berkhidmat dalam mencetak generasi Al-Quran. Mengaplikasikan metode Kauni, menghafal Al-Quran semudah tersenyum, yaitu metode yang menyelaraskan otak kanan, hati, dan gerakan tangan, sehingga menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah dan menyenangkan semudah tersenyum. Visi kami adalah menjadi lembaga dakwah Al-Quran yang amanah, profesional, mandiri, dan terkemuka. Sedangkan misi kami adalah mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan Al-Quran, mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi umat bagi kemandirian lembaga dan mustahik, dan berperan aktif dalam pemulihan bencana kemanusiaan. Bersama Ustadz Bobby Herwibowo LC dan Ustadz Habibur Rahim LC, Askar Kauni mengembangkan dan mengenalkan metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum ke seluruh penjuru negeri. Saat ini, program kami telah mencapai 586 santri boarding di 41 mahat pesantren, 464 rumah tahfiz Kauni Quranic School di Indonesia dan Belanda, 22.000 anggota komunitas penghafal Al-Quran di 24 negara, dan ribuan guru ngaji di 24 provinsi di Indonesia. Mahat Askar Kauni berjumlah 41 mahat boarding di Indonesia dengan jumlah total 586 yakni santri ikhwan laki-laki dan santri akhwat perempuan, dan disekolahkan secara gratis tak berbayar karena 80% santri adalah yatim duafa. Tak hanya itu, program kami yang lainnya adalah program sedekah 1 juta Quran untuk Indonesia dan luar negeri dengan jumlah penerima manfaat mencapai 26.955 di tahun 2020. Rincian penerima manfaat yakni hafiz Quran, yatim duafa, masjid, sekolah, daerah bencana, lapas, dan pelosok pedalaman. Program 1 juta guru ngaji dengan ribuan guru ngaji di 24 provinsi di Indonesia yang mengajarkan metode Kauni menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Guru ngaji ini diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, perkantoran, komunitas, privat, pedalaman atau pelosok, lapas dan rutan, serta daerah bencana. Program Rumah Tahfiz Kauni Quranic School mencapai 464 Kauni Quranic School di Indonesia dan Palestina dengan jumlah 15.536 santri. Kauni Quranic School adalah program hafal non-asrama untuk berbagai latar belakang dan lintas usia. Lebih dari 80% siswa adalah yatim dan duafa. Program HOTS atau Hafiz on the Street adalah komunitas penghafal Al-Quran melalui dunia maya, yakni menggunakan WhatsApp sebagai media dalam menghafal. Menghafal 1 hari 1 ayat beserta artinya didampingi oleh para asatiz dan asatizah Askar Kauni. Saat ini telah mencapai 22.000 anggota tersebar di 24 negara. Program wakaf
adalah program yang mengelola pembangunan dan pengembangan aset berupa sarana dan prasarana, mahat dan rumah tahfiz Kauni Quranic School. Saat ini telah mencapai 250 penerima manfaat pembangunan masjid dan 20 penerima manfaat peternakan. Program Solidarity Care adalah lembaga sosial yang fokus berkhidmat untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan yang bertujuan membantu masyarakat seluas-luasnya. Di antara aktivitasnya adalah peduli bencana, kesehatan, kemiskinan, lansia, dan tunanetra. Dalam skala internasional, Solidarity Care juga fokus peduli kepada tanah Palestina serta isu-isu krisis kemanusiaan yang terjadi di seluruh belahan dunia. Mari terus menebar ilmu dan berbagi manfaat bersama Askar Kauni. Baik, Masya Allah. Begitulah profil dari Askar Kauni. Bagi para sahabat Kauni yang ingin berdakwah bersama Askar Kauni, kita menebarkan manfaat yang lebih luas. Boleh nih bersedekah melalui rekening yang sudah dikirimkan oleh admin event di kolom chat. Karena sudah menunjukkan pukul 1:03, sebelum memulai kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mau sapa dulu nih, sudah ada belum ya Ustadz Doni Dionnya? Assalamualaikum, Ustadz Doni Dion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah tamam. Alhamdulillah. Bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, Masya Allah. Ini teman SMP yang sudah lama nggak ketemu nih. Padahal rumahnya dekat ya. Iya. Baik Ustadz, apabila sudah siap, boleh dipersilakan. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Kak Dinda semua. Ya. Baik, buat teman-teman semua, sebelumnya Doni Dion ingin mengetes dulu kepada semua bagaimana suara kami dari sini kedengaran ke sana. Jelas? Jelas ya? Ustadz. Insya Allah jelas. Oke, baik, kalau gitu sudah bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa silatil arham wa nahana 'anit tafarruqi wal ikhtisam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal in'am. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, afdalul khalqi wa asyraful anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim fanalu darajatal ikram, amma ba'du. Baik, teman-teman semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya, yang semoga kita semua termasuk di dalamnya, umat yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan perintah Allah dan juga sunnah-sunnahnya. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir, kita akan sama-sama berkumpul lagi seperti ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Doni Dion mau nanya sama teman-teman, Bapak dan Ibu semua yang tergabung di dalam forum ini, bagaimana semua kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, insya Allah pada sehat semua. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya ini kita mau perkenalan dulu ya sama teman-teman semua dan Ibu Bapak di sini. Jadi kita berdua, Doni Dion Aksi, saya Doni Darmawan. Ini kembaran saya Dion Darmawan. Kebetulan saya Doni Darmawan ini teman SMP-nya Dinda tadi, host kita
Ya, rumahnya dekat juga, sama-sama di Pondok Timur Indah, cuman kalau Dinda di Pondok Timur 2, kita di Pondok Timur 1. Nah, ini kita berdua dari Aksi Indosiar. Makanya tadi pas di awal salamnya menggunakan salam yang khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam khas kita di Aksi Indosiar. Iya. Jadi mungkin buat hadirin semua yang belum tahu Aksi itu adalah ajang kompetisi sahur Indosiar. Ya, jadi itu adalah lomba dakwah. Dan alhamdulillah Doni Dion mengikuti program Aksi ini udah dari 2019. Jadi 2019 Aksi Indosiar itu tingkat Indonesia nasional, kita mendapatkan juara 3 waktu itu. Kemudian naik lagi beraksi 2020, beraksi di rumah saja ya. Dan waktu itu sayangannya para juara Aksi dari tahun 2013. Dan alhamdulillah Doni Dion mendapatkan juara 3 lagi. Dan kemarin tahun lalu 2021 ya, ajang Aksi tingkat Asia yang diikuti oleh 5 negara saat itu. Dan Doni Dion salah satunya yang mewakili Indonesia, karena ada 5 ya dari Indonesia. Dari Indonesia ada 5, Doni Dion salah satunya. Alhamdulillah di ajang Aksi Asia ini kami mendapatkan juara 1. Alhamdulillah. Ya, begitupun Ustadz Bobi ya. Ustadz Bobi pernah menjadi mentor kita pas di Aksi Indosiar tahun 2019. Iya. Jadi beliau waktu itu kita sempat ikut pelatihan beliau, yang mana beliau mengajarkan tentang storytelling ya. Storytelling, bagaimana ketika menyampaikan tausiah itu orang itu bisa terpaku dengan apa yang kita sampaikan. Nah, beliau memberitahu dengan metode storytelling. Ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, buat semuanya, sebelum dimulai kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Karena mungkin tadi awal udah dibuka sama MC untuk pembukaan, tapi ini kita sebelum mulai kita anggap aja ini sharing-sharing ya. Jadi nggak ada kayak merasa kita yang lebih hebat, tidak. Yang menyampaikan belum tentu lebih alim daripada yang mendengarkan. Jadi sama-sama belajar, sama-sama sharing. Kalau ada yang salah dari kami dalam menyampaikan, silakan dikoreksi. Ya. Kita sama-sama berdoa. Semua hadirin yang ada di sini silakan ikuti sendiri ya di dalam hati doanya. Kita yang mimpin dan semua audiens ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baik, semua para hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita mendapatkan tema hidup bahagia bersama Al-Qur'an. Jadi di sini ada beberapa poin ya yang ingin kami sampaikan dan kami sudah merangkumnya, tapi ini nggak dalam bentuk PowerPoint. Ya, jadi kepada seluruh teman-teman dan juga hadirin Bapak dan Ibu, kalau seandainya berkenan bisa dicatat apa yang kami sampaikan, bisa dicatat di buku atau dicatat di HP ya, kalau misalkan punya HP 2. Jadi ada beberapa pembahasan poin-poinnya yang akan kita jabarkan kepada hadirin semua yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khusus buat kita berdua dan umumnya kepada hadirin semua. Amin. Baik, teman-teman semua dan Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada tema yang akan disampaikan oleh kami berdua yaitu dari Askar Kauni, hidup bahagia bersama Al-Qur'an. Pertama, kalau kita pengen bahagia, ya kita harus tahu dulu. Apalagi kita
ingin bahagia bersama dengan Al-Quran. Maka kita bahas sedikit apa itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam ya sebagai pedoman hidup bagi manusia. Dan Al-Quran ini teman-teman semua terambil dari bahasa Arab ya, qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya, yang artinya bacaan atau juga bisa diartikan sebagai kumpulan karena isinya berupa kumpulan hukum-hukum. Nah, jadi Al-Quran ini dulu ditulis ya masih berceceran. Ya, ketika turun itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, nanti biasanya akan diperingati malam nuzul Quran ya. Ya, makanya Al-Quran itu dulu diturunkan secara berangsur-angsur. Kenapa enggak aja langsung kasih gitu kan? Oh enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah pelajaran ya. Kalau misalkan seandainya turun sedikit-sedikit lalu disampaikan sama Nabi Muhammad kepada para sahabat, kepada umatnya, maka itu akan mudah. Maka Al-Quran di sini turun selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ya, sejak tanggal 17 Ramadan. Ya, jadi buat teman-teman semua, ini mungkin sedikit wawasan buat kita ya. Jadi Al-Quran adalah sebuah kitab yang mulia dan diturunkan kepada orang yang mulia juga. Ya, karena sebagaimana Rasulullah pernah bersabda juga, jika Al-Quran diturunkan di bumi, maka seandainya bumi itu nggak akan kuat. Diberikan kepada gunung, gunung itu juga tidak akan kuat. Ya. Lalu kemudian tadi sedikit membahas tentang turunnya Al-Quran, ya kan? Mungkin ada sedikit perbedaan. Ada sedikit yang menanyakan Al-Quran ini sebenarnya turun pada saat 17 Ramadan atau malam Lailatul Qadar sih sebenarnya gitu. Karena dalam ayat-ayat surat Al-Qadar juga dinyatakan, ya kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan apa bermakna Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi begini teman-teman semua, ini sedikit wawasan aja ya sebelum kita masuk, bahwasanya Al-Quran memang pertama kali diturunkan pada saat malam Lailatul Qadar itu kapan? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan kepada langit dunia. Ke sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah. Itu Allah turunkan semua berat langsung 30 juz. Bentuknya kayak gimana? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Itu kapan terjadinya? Pada malam Lailatul Qadar. Ya, jadi diturunkan langsung sekaligus di sebuah tempat di langit dunia yang bernama Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai ayat surat Al-Alaq 1-5 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang menyatakan tanggal 21, ada yang menyatakan bulan Rajab, berbeda-beda. Tidak ada kesepakatan dalam hal ini. Nah, sementara menurut mayoritas mazhab Imam Syafi'i itu terambil dari ayat Al-Quran yang bahwasanya Al-Quran itu turun pada saat perang yang besar. Yaitu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, makanya di Indonesia ini kita sama-sama peringati pada tanggal 17 Ramadan. Jadi seperti itu. Ya. Dan Al-Quran ini teman-teman sendiri ya seperti kita tahu ya terdiri dari 30 juz, 114 surat dan ayatnya ini macam-macam ya menurut riwayat. Jadi ada menurut riwayat Hafiz itu jumlahnya 6.262, kalau menurut riwayat Ad-Dur itu jumlahnya menurut riwayat Hafiz itu 6.236. Menurut riwayat Ad-Dur 6.262. Sedangkan menurut riwayat Warshi jumlahnya 6.214. Ya, kalau dulu pas ngaji itu kita belajar 6.666 ya. Iya. Ya, tapi ternyata pas semakin di sini kita belajar makin banyak ya. Tapi memang riwayat yang masyhur terkait dengan jumlah ayat Al-Quran itu memang segitu ya, 6.666 ayat itu yang masyhur. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran dalam Quran Yunus ayat ke-37. Kata Allah, "Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuqtara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin." Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini adalah langsung ya firman Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat. Mungkin kalau kitab suci yang lain ketika turun ya dari Nabi ketika udah sampai di zaman ini tuh udah banyak perubahan. Ya, kayak contohnya kitab Injil ya. Ya, itu sudah banyak perubahan kata-katanya, tapi Al-Quran dari zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Al-Quran ini membenarkan dari kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Makanya kitab-kitab sebelumnya kayak kitab Zabur oleh Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, itu adalah kitab-kitab yang sebelumnya. Makanya ketika kita umatnya baginda Rasulullah diturunkan Al-Quran ini sudah menjadi pelengkap bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi udah ada semua di sini. Iya. Jadi buat teman-teman semua, ini sekali lagi Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia. Sebagaimana kita tahu ya, ketika kita buka pada surah Al-Baqarah ayat yang pertama kita baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sungguhnya kitab ini adalah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar kitab ini adalah yang murni, ya, bukan karangan manusia. Makanya kita sering melihat ayat-ayat di awal-awal itu seperti huruf-huruf muqatta'ah ya. Alif Lam Mim, ada Alif Lam Ra, ada Ta Sin Mim, ada Ain, Shad dan segala macam. Ya. Itu sebenarnya memang pada hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ya. Arti dari setiap huruf muqatta'ah tersebut. Akan tetapi ini dipahami oleh para ulama sebagai teguran buat orang-orang yang senantiasa ingin membuat-buat Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan bahwa silakan kamu buat ayat yang semisalnya dengan apa yang aku buat, kata Allah. Kalau kalian bisa, ini makanya Allah contohkan hurufnya Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Huruf-huruf yang biasa kalian gunakan untuk membuat syair. Silakan kalau bisa buat ayat yang semisalnya. Iya. Dan dulu di zaman Rasulullah tuh banyak syair ya, penyair yang sangat luar biasa, jago sekali membuat syair. Saking jagonya itu dia mengatakan bahwa inilah punya saya ini syair lebih bagus dari Al-Quran. Makanya dari situ Allah mengingatkan, menegur umat-umat yang pada saat itu nih, coba bisa nggak bikin kayak begini. Iya, jadi seperti itu. Oke, baik. Hadirin semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam bahasan inti. Hidup bahagia bersama Al-Quran. Ini kita ambil analogi ya. Iya, kita ambil analogi. Jadi hidup bahagia bersama Al-Quran. Kalau pengen kita hidup bahagia itu kan kita harus tahu dulu. Sebagai contoh, kita hidup bahagia dengan pasangan. Gimana kita bisa hidup bahagia sama pasangan, tapi kalau kita belum kenal dengan dia? Kita belum kenal, kita belum tahu dengan sifat-sifatnya, kita belum mengetahui tentang dirinya, kita belum tahu akan kebiasaannya, nggak mungkin kita bisa bahagia dan nggak mungkin kita bisa tumbuh rasa cinta. Ya, begitu pun kan, tapi beda ya. Kalau zaman sekarang anak-anak muda biasanya kenalan lewat sosial media, dia ketipu sama foto profil. Ya, foto profilnya cakep, mas aslinya beda. Ya, makanya di sini begitu pun sama. Ketika kita ingin bahagia bersama Al-Quran, kita harus tahu dulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan Al-Quran pasti ada tujuannya. Kata Allah dalam Quran Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Jadi kata Allah, Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan mereka orang yang berakal sehat bisa mengambil pelajaran. Makanya dalam Al-Quran ini banyak ya, pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa mengenai sejarah, mengenai fikih, mengenai akidah dan lain sebagainya. Oke teman-teman semuanya, lantas bagaimana supaya kita bisa bahagia bersama dengan Al-Quran? Apakah cukup kita cuma tahu doang Al-Quran? Apakah harus bagaimana? Nah di sini ada beberapa tips, ada beberapa poin kalau kita ingin bahagia bersama Al-Quran. Tapi sebelum kita masuk ke dalam poin-poin ini, berarti poin-poin ini adalah perkenalan kita dengan Al-Quran. Tapi sebelum kita mengenal Al-Quran, kita harus tahu dulu apa itu isi daripada Al-Quran. Ini sebagaimana banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskannya. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ya, pada ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas hudan
bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Jadi buat teman-teman semua, maksud daripada ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kitab suci yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, yang di dalamnya ya terdapat petunjuk ya, sekaligus pembeda ya. Petunjuk dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Petunjuk atas apa? Atas segala hal-hal yang nantinya bisa kita jadikan di dalam pedoman kehidupan kita dan dalam melaksanakan ibadah dan juga aspek kehidupan yang lainnya. Karena Al-Quran gak lepas dari yang namanya tiga ya. Iya, tiga komponen. Yang mana di situ isinya adalah akidah, syariah, dan muamalah. Ya, di dalamnya terdapat mengenai akidah. Ya, seperti keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam juga terdapat muamalah seperti ibadah-ibadah, ya zakat, ya, akhlak, terdapat syariat, hukum-hukum, ya seperti halal haram, ya kayak misalkan khamar, terus juga diharamkan berzina dan lain sebagainya. Itu Al-Quran. Makanya kata Nabi SAW, kalau kita pengen selamat ya, cuma ditinggalin 2 pusaka yang paling berharga, yaitu kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah. Makanya dari itu, Al-Quran adalah salah satu petunjuk umat manusia. Makanya banyak ya nama-nama sebagai Al-Huda, peringatan, Asy-Syifa. Jadi nama-nama lain Al-Quran ya, yang kalau kita belajar dulu, mungkin teman-teman hadirin masih ingat ada yang namanya Al-Furqan ya sebagai pembeda, ada Asy-Syifa sebagai obat, ada Al-Huda sebagai petunjuk dan lain-lain gitu. Ya. Lalu bagaimana tips supaya kita bisa bahagia bersama Al-Quran? Di sini ada 3 ya, ada 3. Ini secara gambaran umum ya kan. Jadi hidup bahagia bersama Al-Quran bagaimana caranya? Yang pertama dengan membacanya. Kemudian yang kedua dengan memahami isinya, yang ketiga dengan mengamalkan apa yang ada, isi yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Ini insya Allah akan kita bahas ketiga hal ini kepada hadirin semuanya. Dan kita juga menyediakan referensi, ya di depan kita ini ada beberapa kitab, ada Riyadhus Shalihin, ini ya. Dan juga ada yang lainnya, ada Tafsir Al-Misbah, ada juga Tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Baik. Teman-teman semua yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kalau kita pengen bahagia bersama dengan Al-Qur'an, tentu ya Al-Qur'an harus kita baca. Bukan cuma dipajang aja ya. Banyak di masjid atau di rumah ya banyak Al-Qur'an sampai berdebu. Tapi sampai bertahun-tahun itu Al-Qur'an masih bagus aja tuh. Iya, maksudnya masih bagus itu enggak pernah dibuka-buka gitu ya. Makanya kalau kita pengen bahagia kita harus membaca Al-Qur'an. Bagaimana bisa seseorang Al-Qur'an ini tidak bisa diragukan ya teman-teman semuanya. Coba kalau misalkan seandainya kita dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut, dalam keadaan tidak tenang, kita ngambil wudhu, kita baca Al-Quran, pasti ketenangan itu langsung datang. Itu udah nggak bisa diragukan lagi, karena memang udah seperti itu. Al-Quran syifa ya sebagai obat. Makanya kata Nabi SAW luar biasa. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Jadi kata Nabi SAW, ya man qara'a harfan, barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran. Nabi mengatakan 1 huruf, ya. Nabi mengatakan harfan, bukan ayatan. Ya. Karena kalau ayat mungkin sebagian orang masih ada yang susah. Artinya kalau harfan, ikro juga bisa. Ya. Artinya kalau orang yang udah usia lanjut, yang belum bisa belajar Al-Quran, kan mungkin belajar dari ikro. Ikro itu kan huruf per huruf. Jadi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Orang yang baca 1 huruf di dalam Al-Quran, ia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan bi asyri amsalihha didapat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim. Ya. Alif harfun walakin alif harfun, lam harfun, wa mimun harfun. Jadi Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1, lam 1 dan mim 1. Nah, makanya kalau 1 huruf aja dinilai 1 kebaikan, itu udah 3 huruf. Berarti 3 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, jadi jumlahnya 30 kebaikan. Itu kalau dibacanya biasa. Kalau sekarang dibacanya di bulan suci Ramadan, nah makin nambah lagi kan. Iya. Makanya di sini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan bahwa jumlah ayat di dalam Al-Quran itu ada 1.000.000
27.000 huruf ya. Di dalam ya huruf di dalam Al-Qur'an jumlah hurufnya ada 1.027.000 huruf. Kalau misalkan seandainya satu hurufnya dinilai satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, nggak kebayang kalau kita menghatamkan Al-Quran 30 juz, jumlah kebaikannya udah jadi 10.270.000 kebaikan. Nah, belum lagi kalau dibaca ini bulan suci Ramadan, makin bertambah-tambah kebaikan. Makanya kan ada yang one day 1 juz, ada yang satu hari 2 juz, ada juga satu hari 3 juz ya. Tergantung kalau kita ingin menghatamkan sebulan berapa kali, ada yang sekali, 2 kali sampai 3 kali. Iya. Artinya sebisa mungkin satu hari itu kita membaca Al-Quran. Makanya dalam menurut Asy-Syaikh Imam Az-Zahidi di dalam kitabnya ya ada 4 kunci untuk meraih keberkahan dari Allah. Nah, salah satunya disebutkan itu adalah qiraatul Quran ba'da maktubah walau ayah. Ya. Di situ dinyatakan bacalah Al-Quran setiap habis sholat ya. Sholat fardu minimal 1 ayat. Ya, minimal 1 ayat itu dibaca. Itu setiap habis sholat minimal 1 ayat lah. Apalagi sekarang bulan puasa kan. 1 hari kita bisa baca 1 juz, luar biasa. Nah, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu akan mendapatkan beberapa keutamaan. Seperti yang kita tahu bahwasanya dalam hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, di sini hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah. Hadisnya adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an itu kelak dia akan tinggal ya bersama para malaikat nantinya. Jadi orang yang rajin baca Al-Qur'an itu nanti akan dimasukkan ke surga tinggal bersama para malaikat. Enggak kebayang kita betapa indahnya. Kemudian ada lanjutannya, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata, dengan gagap, mungkin susah lidahnya, udah tua, udah kaku, susah ya, terbata-bata bacanya. Maka kata Nabi di situ dinyatakan, 'alaihi syaqqun lahu ajran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Ya. Jadi nggak ada ruginya baca Al-Quran. Mau baru belajar, masih belajar baca Al-Quran kan biasa terbata-bata. Atau misalkan udah tua juga yang sudah susah melafalkannya itu tetap mendapatkan pahala, bahkan pahalanya sampai 2 kali. Kenapa? Karena ia salah-salah diulang-ulang, udah salah masih pengen terus belajar. Diulang-ulang, dibaca Bismillah, salah lagi, ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim, ulang lagi, Bismillah. Nah, pahalanya dapat lagi tuh, makanya 2 pahala kata Nabi. Iya. Dan makanya di sini Nabi juga mengatakan ada beberapa perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Dan ini luar biasa ya, perumpamaan ini bisa menyendiri kita juga. Kata Nabi, matalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamatsalil utrijah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Itu yang pertama. Orang mukmin yang suka membaca Al-Qur'an. Yang pertama ini orang mukmin, dia suka membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Utrujah itu sebangsa dengan buah jeruk ya. Utrujah. Apa itu dia? Baunya harum dan rasanya enak. Nah, artinya sempurna. Dia udah mukmin, ya sifatnya sempurna, ibadahnya sempurna dan dia membaca Al-Qur'an. Makanya baunya harum dan rasanya enak. Lalu yang kedua, wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatsalit tamrati la rihalaha wa ta'muha hulwun. Nah, makanya di sini katakan perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Qur'an seperti buah kurma. Ya. Apa itu buah kurma? Enggak ada baunya, tapi rasanya manis. Nah, jadi di sini orang mukmin yang dia melaksanakan ibadah-ibadah tapi dia tidak membaca Al-Quran itu seperti apa? Jadi konsepnya itu bagaimana itu? Ya, jadi dia biasa aja gitu. Jadi ada yang kurang sempurna gitu. Kan kalau kita kan senantiasa yang tadi disebutkan awal itu ya, dia udah mukmin. Artinya udah sempurna nih, disempurnakan lagi dengan dia membaca Al-Quran, maka itu jauh lebih sempurna. Kemudian orang mukmin yang tidak baca Al-Quran ya dia artinya tetap segitu aja, nggak bertambah kemuliaannya, tapi juga nggak turun kemuliaannya, artinya tetap segitu. Cuman akan lebih baik lagi jika dia membaca Al-Quran. Gitu. Selanjutnya apa kata Nabi? Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalur rayhanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Ya, jadi di sini perumpamaan seorang yang munafik. Kalau tadi yang pertama mukmin. Perumpamaan seorang yang munafik yang ia
suka membaca Al-Quran itu seperti buah royhana. Buah royhana itu seperti apa? Kemangi mungkin ya. Jadi zaman Nabi itu ada buah royhana itu, dia perumpamaannya buahnya itu wangi, ya, harum, tapi rasanya pahit. Nah, ini perumpamaan orang yang munafik, dia membaca Al-Quran seperti buah royhana. Baunya harum, rasanya pahit. Ini maksudnya apa? Ya, dia membaca Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan isinya. Nah, jadi makanya dikatakan dia membaca Al-Quran, tapi dia sifatnya tetap menjadi orang yang munafik, bukan menjadi mukmin. Makanya di sini ada lagi yang paling parah, kata Nabi, "Masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatsalil hawdhil lati laisa laha rihun wa ta'muha murrun." Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran maka seperti buah hanzalah. Dia tidak berbau dan rasanya pun pahit. Ini yang paling parah. Jadi dia udah dirinya itu munafik, tapi dia nggak mau baca Al-Quran. Makanya baunya nggak ada sama sekali dan rasanya juga nggak enak. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang mau bagaimanapun pendosa ataupun orang yang beriman, orang yang mukmin, selagi ia masih membaca Al-Quran, dia masih ada sisi baik. Ya. Orang mukmin tadi dia baca Al-Quran, dia menjadi orang yang luar biasa, sempurna. Orang mukmin tapi dia nggak baca Al-Quran, tapi karena kemukminannya itu dia masih bisa tertolong. Orang yang munafik, selagi dirinya munafik tapi dia bisa membaca Al-Quran, maka tadi seperti buah royhana, baunya tetap harum, baunya, cuman rasanya pahit. Kalau orang yang udah munafik baru dia nggak mau membaca Al-Quran sama sekali. Nah, ini yang naudzubillah min dzalik, seperti buah hanzalah. Buahnya tidak ada harumnya dan rasanya juga tidak enak. Ya, jadi Masya Allah ya. Cobain deh. Ketika kita pengen bahagia dengan Al-Quran, dari langkah yang pertama kita baca aja dulu Al-Quran. Baca aja, nanti akan timbul rasa cinta dengan sendirinya. Sama ketika kita cinta dengan seseorang, kita pengen kenal dia, kita pengen dapetin dia, kita kan baca tuh biodatanya dia tuh, ya. Nyari-nyari lah di sosial media, dia orang gimana, cari-cari. Sama, kita pengen cinta dengan Al-Quran, pengen bahagia dengan Al-Quran, kita baca tuh, kita renungkan isinya, semua pasti akan mendapatkan rasa cinta, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyampaikan dalam Quran surah Al-Isra pada ayat yang ke-82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kecuali sebagai obat, syifa, obat atas segala macam penyakit, baik itu obat hati. Orang punya penyakit hati dengan rajin baca Al-Quran, insya Allah akan sembuh. Obat segala macam, dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, kasih sayang. Orang baca Al-Quran akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ya, bahkan kita pun buat anak-anak muda ya, biasanya anak-anak muda itu kalau suka sama orang terus di follow Instagramnya, kalau nggak di follow back, itu kan pasti sedih ya. Iya. Nah, tapi ketika kita cinta dengan Al-Quran, kita nge-follow Al-Quran, dengan cara apa? Dengan kita baca Al-Quran, kita pasti akan di follow back dengan Al-Quran. Dengan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena ia sebagai penolong kita nanti, sebagai syafaat di yaumil akhir. Nah, makanya sekarang juga baca Al-Quran ini kan udah banyak seninya ya. Iya. Ya, ada seni tilawah. Ya, ada mujawad atau ada juga yang murattal ya. Itu salah satunya seni membaca tilawah itu supaya kita gemar membaca Al-Quran. Kan kalau misalkan Al-Quran dibacanya dengan menggunakan tilawah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kan menjadi warna baru ya. Jadi suara yang enak. Nah, makanya dari situ menjadi gemar membaca Al-Quran. Iya, jadi Rasulullah sendiri pun itu memiliki suara yang sangat indah, yang sangat bagus ya. Kita banyak sekali jumpai di dalam hadis-hadis Nabi, bahkan di dalam kitab Syara'il Muhammadiyah ya, tentang ciri daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu yang memiliki suara yang paling merdu di antara para sahabat. Kemudian para sahabat yang lainnya juga sama. Banyak yang memiliki suara merdu seperti Abdullah bin Mas'ud, itu beliau suaranya juga sangat merdu sekali. Ya. Maka ketika itu dalam kitab Riyadhus Shalihin di sini dinyatakan bahwasanya ini diriwayatkan daripada Al-Bara bin Azib ya. Dia mengatakan bahwasanya qa'afil Aisyai bitaini waz-zaituni fama sami'tu ahadun ahsana sautan minhu. Hadis muttafaqun alaihi yang ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kata Al-Bara itu, aku pernah mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca
surah At-Tin ya, Watin wa Zaitun ya, pada saat salat Isya. Kemudian di situ beliau mengatakan, aku belum pernah mendengar bacaan sebagus beliau daripada yang lainnya. Nah, ya. Masya Allah, jadi Rasulullah itu emang suaranya merdu. Makanya kita dianjurkan umatnya untuk membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Tapi juga nggak menghilangkan daripada tajwidnya, huruf, karena itu yang paling penting. Kan bentar-bentar ngomong dapet aneh, kayaknya baterainya tinggal dikit nih, aneh ngecas tuh ya. Tinggal sendirian dulu. Bentar. Oke, sebari Doni lagi tinggal ya, kita sharing sedikit. Ya, jadi bahwasanya ini perintah ya, kita untuk senantiasa memperbagus, tapi juga nggak menghilangkan kaidah tajwid. Karena membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, tapi mempelajari tajwid itu fardu ain, wajib. Wajib belajar tajwid itu. Karena bagaimana bisa kita cinta, bahagia dengan Al-Quran kalau kita aja bacanya masih belepotan. Makanya buat kita semua nggak ada waktu terlambat untuk belajar Al-Quran. Nggak ada, walaupun udah tua, nggak ada kata terlambat. Belajar tetap, walaupun nggak maksimal, nanti diturunkan ke anak cucunya. Ya makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana ini karangan daripada Imam Al-Ghazali, di sini beliau mengutip pernyataan daripada Anas bin Malik ya. Mungkin hadirin semua tahu siapa itu Anas bin Malik, tapi kalau Anda belum pernah ketemu emang. Ya, jadi di sini bahwasanya dinyatakan qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Kata beliau, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi justru Al-Quran ini melaknat si pembacanya. Nah tadi kita tahu kalau orang yang baca Al-Quran kan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan. Tapi di sini beliau menyatakan bahwa justru Al-Quran malah melaknatnya. Nah lalu ditafsirkan di dalam Syarah Muqaddimah Al-Jazariyah. Di sini karangan daripada Abu Yahya Al-Zakaria. Di sini beliau menyatakan bahwasanya wal qari'u bitarkihi dzalika tajwid min ad-dakhilina fi dzalikal khabir fi dzalikal khabari, bahwasanya seorang qari ya, pembaca Al-Qur'an itu ketika membaca Al-Qur'an itu dia tidak mengindahkan tajwidnya ya, ke dalam bacaan-bacaannya itu. Artinya orang yang dilaknat oleh Al-Qur'an itu adalah orang yang membaca Al-Quran dengan semau-maunya. Artinya dia nggak memperindah dengan tajwidnya. Suaranya bagus, membawainnya bagus, tapi tajwidnya berantakan. Nah itu salah juga kayak begitu. Jadi yang terpenting adalah tajwid. Kalau tajwid udah bisa, lagu bakal ngikutin sendiri ya. Iya. Kadang-kadang kalau biasanya kita lagi baca seni tilawah Al-Quran, ya belajar itu biasanya baru awal-awal itu tajwid itu kemana-mana tuh. Yang awalnya tajwidnya benar, begitu belajar jadi tilawah, mujawad, maka tajwidnya jadi kemana-mana karena saking fokusnya itu ke lagu bukan ke tajwid. Nah maka dari situ kita harus menghindarkan hal-hal yang seperti itu. Makanya memang pentingnya ilmu dulu sebelum beramal. Iya. Ya. Pentingnya ilmu dulu sebelum beramal. Sebab kalau orang udah punya ilmu kan kata Nabi talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ilmu itu wajib hukumnya. Dan di dalam kitab Nashihul Ibad dikatakan la gurbata lil fadil. Tidak akan tersesat orang yang punya ilmu. Wala watona lil jahil, dan orang yang bodoh yang kagak mau belajar itu bakalan tersesat. Artinya apa? Orang yang punya ilmu, teman-teman semuanya, artinya dia mau ditaruh dimanapun, mau ditinggal dimanapun, mau ada apapun, dia nggak akan bingung, nggak akan susah sendirian karena dia punya ilmu. Beda sama orang yang bodoh, mohon maaf, orang yang tidak mau belajar. Udah tahu dia tidak mampu tapi tidak mau belajar. Nah maka dari itu, ayo sama-sama kita berilmu dulu. Sama-sama kita mengaji seperti ini. Alhamdulillah kan pengajian juga kemarin-kemarin udah banyak dibuka, baik offline maupun online. Makanya di dalam kitab Zubat juga dinyatakan kan? Iya, dalam kitab Zubat dinyatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap daripada kita yang beramal, baik amal-amal apa aja tuh ya, mau amal ibadah atau mau amalah dan lain-lainnya, tapi kita lakukan itu tanpa ilmu, maka amalannya apa? Mardudah, tertolak ya. La tuqbalu, nggak diterima oleh Allah. Kita pengen sholat, kita niatnya bagus, pengen sholat itu bagus, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nggak tahu ilmunya, asal-asalan sholatnya, ya kan? Sholatnya asal-asalan. Nanti abis ruku bukannya tidak dulu langsung sujud, ya kan? Tapi niatnya bagus, agama sholat aja, urusan diterima atau enggaknya itu urusan Allah, yang nggak gitu juga bro. Ya ada ilmunya, semua sholat itu ada rukunnya. Ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya, ada yang membatalkan sholat, ada hal yang makruh dalam sholat. Harus dipelajari dulu ilmunya. Yeah. Begitupun dengan Al-Quran. Nah, tadi yang pertama,
supaya kita bahagia bersama dengan Al-Quran, kita harus membacanya. Maka lu baca aja, baca. Nah, lalu yang kedua, kita memahami isi Al-Quran. Jadi nggak cukup ya kalau cuma kita bisa membacanya, tapi juga kita harus memahami. Minimal walaupun kita nggak kuliah di dalam jurusan tafsir Quran, atau juga kita nggak terlalu mendalami isi semua bacaan Al-Quran, tapi seenggaknya kita bisa paham. Kalau misalkan contoh habis tadarus, artinya dibaca, gitu kan. Dan jangan dimaknai itu benar-benar tek, enggak, harus ada tafsirnya. Makanya di sini salah satunya ya, dulu kita waktu pas masih SD, kan kalau baca juz amma suka ada tulisan surat Makkiyah, surat Madaniyah. Nah, jadi dulu kita berpikir surat Makkiyah dan Madaniyah itu surat Makkiyah surat yang diturunkan di Mekah, Madaniyah surat yang diturunkan di Madinah. Ya, memang ada beberapa pendapat ya, ada 3 pendapat ya. Pendapat yang pertama, sebelum surat Makkiyah itu sebelum Nabi hijrah, gitu kan. Lalu pendapat yang kedua, surat Mekah dan Madaniyah itu ya diturunkan di kota Mekah, itu Makkiyah. Madinah itu Madaniyah. Lalu yang ketiga itu pendapatnya surat Makkiyah ini diturunkan untuk orang-orang Mekah doang, gitu kan. Terus yang ketiga, yang selanjutnya Madaniyah diturunkan untuk orang Madinah. Cuman pendapat yang paling masyhur adalah yaitu surat Makkiyah adalah surat atau ayat-ayat yang diturunkan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah. Kemudian ayat Madaniyah atau surat Madaniyah itu adalah surat-surat yang diturunkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah. Jadi kita pahami isi Al-Quran. Ya, sama ketika kita pengen bahagia bersama pasangan, kita harus pahami dirinya, pahami akan sifat dan karakternya. Begitupun sama dengan Al-Quran, pahami. Ya, tapi nggak boleh memahami dengan boleh tafsirkan dengan tafsiran kita sendiri. Karena Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menafsirkan ayat ini dengan tafsirannya sendiri, maka ia kelak akan mendapatkan tempat duduk dari neraka. Ya. Makanya kan juga di sini kan tergantung, tapi ya kalau misalkan ayatnya itu sudah memang ayat muhkam, artinya ayat-ayat yang jelas, yang memang sudah benar-benar plek, kayak contohnya janganlah kamu mendekati zina, karena sebenarnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Ya. Nah itu udah jelas tuh, berarti kita nggak boleh mendekati zina. Nah terus ada juga yang ayat yang melarang kita ini dan itu, nah itu sudah jelas yang muhkam, nah itu nggak apa-apa kalau misalkan seperti itu, karena itu ayatnya sudah jelas. Tapi kalau ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar itu bagaimana? Iya, kalau ayat yang mutasyabihat itu yang samar-samar itu hanya Allah yang tahu. Jadi memang banyak istilah-istilah di dalam Al-Quran ya. Artinya ketika kita belajar memahami ayat-ayat Al-Quran, kita sama-sama baca terjemahannya supaya kita paham akan isi daripada ayat yang kita baca. Tapi kita juga nggak boleh memahami itu dengan artinya menafsirkan ayat itu dengan kepala kita sendiri. Kan banyak sekarang tafsir-tafsir seperti Al-Jalain, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, dan lain-lain. Itu kita bisa baca kalau kita nggak paham. Karena memahami Al-Quran itu nggak semudah dengan yang kita bayangkan. Kita kuliah memang ada beberapa mata kuliah seperti tafsir Al-Quran, seperti Ulumul Quran, itu banyak istilah. Seperti tadi Makkiyah, Madaniyah, kemudian nanti ada disebut nasikh wa mansukh, ada juga seperti ayat muhkam dan ayat mutasyabihat dan lain-lain. Kayak tadi yang Adun jelaskan, ayat muhkam contohnya ya, ayat-ayat yang sudah jelas. Contoh surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jelas, nggak ada perbedaan di kalangan ulama, sepakat artinya ketika memahami ayat itu sudah paham. Jadi kalau ayat mutasyabihat, ayat yang memiliki multi tafsir. Banyak sekali tafsirnya, hanya Allah yang tahu. Contohnya adalah surat Thaha, misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang itu bersemayam di atas arsy. Ya. Itu kita nggak bisa memahami dengan akal, itu hanya Allah yang tahu semayamnya Allah bagaimana dan Allahnya itu bagaimana di dalam apa, sedang apa, hanya Allah yang tahu. Cukup kita imani saja gitu. Ya. Makanya dari sini sangat penting ya memahami Al-Qur'an. Makanya buat teman-teman semua dan kita semua ya, wabil khusus ya. Kalau misalkan seandainya ada orang yang bertanya, ini maksudnya apa sih? Kalau emang kita nggak tahu ilmunya, lebih baik jawab nggak tahu. Karena ini adalah Al-Quran. Nggak boleh kita jawab, kayaknya sih kalau menurut gua sih ini kayaknya begini nih. Nah, itu jangan sampai begitu. Karena nanti takutnya sesat. Nah, malah jadi dosa jariah ya. Nah, jadi memang dengan orang yang sudah paham, yang mengerti tafsirnya, dan referensinya juga banyak. Makanya kan orang yang bisa memahami Al-Quran itu luar biasa. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik manusia ya, orang yang paling baik, yang sempurna siapa? Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini luar biasa. Iya. Jadi bahwasanya
memang memahami isi Al-Quran ini sangat sangat penting sekali untuk senantiasa kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kita hidup bersama Al-Quran ini. Luar biasa. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang ketika membaca itu tidak terlalu kita memahami, gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang sering kita banyak temui ya orang-orang yang dia istilahnya nggak pernah mondok, gitu ya. Terus juga dia baca Quran masih bertele-tele, masih acak-acakan. Tapi kalau udah urusan ngomongin bahasan Al-Quran udah kayak paling pintar aja, ya kan? Padahal memahami Al-Quran banyak sekali ilmunya tadi. Memahami ayat muhkam mutasyabihat, memahami bagaimana ayatnya nasikh dan kemudian mansukh, bagaimana memahami yang mantuk dan lain-lain sebagainya. Penting semua itu kita pelajari. Tapi kalau buat kita yang awam-awam ya udah yang biasa-biasa aja gitu. Artinya ketika memahami ini ya udah tanyakan kepada yang lebih paham, tanyakan kepada ustaz, kepada ustazah. Dan juga banyak juga di media sosial, di YouTube ya, itu sudah banyak yang menjelaskan. Tapi tetap jangan langsung diambil ya. Tetap kita harus bertanya kepada orang yang mahir. Makanya di sini luar biasa kata Nabi SAW dulu, sahabat Nabi itu luar biasa. Ya, makanya kata Nabi, belajarlah Al-Quran kepada 4 orang ini. Ya, siapa yang pertama? Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Salim Maula Abu Hudzaifah. Nah, makanya yang paling istimewa dari Abdullah bin Mas'ud itu, kata beliau itu nggak akan menambah hafalan Qurannya. Nggak akan menambah hafalan Qurannya sebelum apa? Sebelum ia menguasai 10 ayat dan juga paham maksud dari ayat tersebut. Nah, makanya di situ luar biasanya Abdullah bin Mas'ud itu, ya dia belajar langsung pada Rasulullah itu 70 surat langsung. Tidak ada ayat yang turun kecuali aku tahu di mana ia turun. Dan luar biasa tuh sahabat. Sebelum dia menambah hafalannya, dia mempelajari Al-Quran dulu 10 ayat, dia pahami tafsirnya, dia pahami yang lain-lain sebagainya, baru menambah hafalannya. Luar biasa. Maka dari itu penting sama-sama kita bisa memahami isi Al-Quran. Iya. Jadi bahwasanya ketika kita mengetahui banyak sahabat-sahabat Nabi yang memang diberikan anugerah oleh Nabi SAW dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa memahami. Sebagai contoh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya doanya Nabi kepada Ibnu Abbas yang tadi, ya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah ia pemahaman dalam urusan agama dan berikanlah ia ilmu takwil. Makanya itu doa yang bisa kita pakai, tapi domirnya kita ganti dengan domir saya ya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Itu bisa kita pakai. Jadi ketika dulu para sahabat lagi kumpul-kumpul ya, membahas surat An-Nasr, ya kan di situ ayat idza ja'a nasrullahi wal fath, ya bahwasanya Allah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya. Wa aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Para sahabat mengatakan tafsirannya kalau kata para sahabat, ini artinya Islam udah jaya. Islam ini udah luar biasa. Tapi ternyata ketika Ibnu Abbas, sosok yang masih muda, bilang tafsirannya bukan begitu sebenarnya. Ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya ajal Nabi Muhammad SAW itu udah dekat. Memang, ya. Jadi ketika turun surat An-Nasr ini, ketika para sahabat memahami ayat ini bahwa Islam udah jaya, Islam sudah menang, Islam sudah sukses. Tapi Ibnu Abbas memahaminya bahwa turunnya surat An-Nasr ini sebenarnya adalah peringatan bahwasanya Rasulullah ini semakin mendekati dengan ajalnya. Gitu. Artinya beliau udah selesai menyebarkan syiar agama, sudah selesai menyebarkan Islam, maka pada saat itu sudah banyak orang yang masuk Islam, lalu sudah selesai tugas beliau, maka sudah dekat ajalnya. Jadi seperti itu. Masya Allah, luar biasa para sahabat pada masa itu. Iya, makanya yang lainnya pada senang, cuma Ibnu Abbas doang yang sedihnya, nangis sendirian. Baik, teman-teman semuanya yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, lalu terakhir adalah mengamalkan ayat suci Al-Quran. Tadi yang pertama membacanya, yang kedua memahami isi Al-Quran, lalu yang terakhir adalah kita mengamalkan Al-Quran. Di sini mengamalkan Al-Quran ya tentu kita amalkan isi-isinya. Ya, karena di sini kata Nabi SAW, ya, pelajari dan bacalah Al-Quran dan janganlah engkau berpisah dengannya. Sungguh perumpamaan Al-Quran dan orang yang mempelajarinya itu kemudian mengamalkannya. Ya, ia mempelajari dan mengamalkan itu seperti kantong yang terisi penuh dengan minyak kasturi. Ya, kantong yang berisi penuh dengan minyak kasturi dan keharumannya dapat tercium dari semua tempat. Ini ada parfum, contoh wangi-wangian kita taruh di sini. Itu kalau perumpamaan orang yang baca Al-Quran dan diamalkan, maka wanginya akan tercium dimanapun berada. Tapi sebaliknya kalau dia hanya mempelajarinya,
tapi belum mengamalkannya atau tidak mengamalkannya, maka harumnya itu tidak akan tercium kemana-mana. Makanya jangan sampai tadi seperti perumpamaan orang yang wangi itu seperti buah rayhana. Artinya ketika dia tidak mengamalkan isi Al-Quran, gitu. Kita amalkan isi Al-Quran, karena di Al-Quran banyak sekali kan amalan-amalan yang bisa kita praktekkan. Artinya ketika kita baca Al-Quran, kita udah diberikan karunia oleh Allah bisa membaca Al-Quran dengan rapi, dengan bagus, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah bisa memahaminya sedikit demi sedikit. Lalu kemudian setelah kita sudah paham, lalu kita amalkan. Seperti contohnya di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat ya. Contohnya seperti ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kita baca ya, di situ ya. Bahwasanya jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Maka Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita amalin tuh. Kita sholat. Setelah kita sholat kita sabar. Atau juga ayat yang lain ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Ini sungguhnya ya dengan berzikir itu dapat menenangkan hati. Makanya kita ketika lagi gundah, gelisah, kita berzikir. Begitupun sama ketika masuk bulan puasa ya. Ya bulan puasa kan ayatnya jelas ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini salah satu yang bisa kita amalkan daripada isi di dalam Al-Qur'an. Dan orang di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sesungguhnya rumah ini akan terasa luas. Rumah ini akan para malaikat itu akan mendatanginya. Dan setan-setan itu akan menjauhi rumah itu, ya. Dan kebaikannya juga akan bertambah jika Al-Quran dibacakan di dalam rumah itu. Artinya rumah itu menjadi berkah. Itu pun sebaliknya, rumah itu akan terasa sempit ya penghuninya, dan malaikat tidak akan datang, dan setan-setan juga akan datang, dan kebaikannya akan berkurang jika rumah itu tidak dibacakan Al-Quran. Makanya di sini kita suka diingatkan sama guru-guru kita ya, kalau rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu seperti kuburan. Artinya rumah itu sepi, ya. Walaupun rumah itu megah, mewah, ramai, tapi terasa hampa. Biasanya beda. Kalau kita masuk ke dalam rumah orang yang rumah orang soleh, rumah orang yang dia senantiasa berzikir di dalam itu, senantiasa dibacakan Al-Quran di rumah itu, kita baru masuk aja tuh rasanya udah enak gitu, membawa vibes yang positif, ya. Jadi begitu masuk kita rasanya betah aja, adem aja, walaupun umpamanya sekalipun rumah itu sederhana, biasa-biasa aja, tapi membawa keberkahan di dalam rumah. Beda sama rumah orang yang tidak dibacakan Al-Quran. Ya, jadi buat kita semua, kita sama-sama amalkan isi yang ada dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran melarang kita untuk mencuri, ya, wasariqah itu pencuri laki-laki dan perempuan nanti akan dipotong tangan. Kita amalkan, jangan mencuri. Ketika Al-Quran melarang kita untuk wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, larang kita untuk berzina, jangan dekati. Kita jangan dekati. Wala yaznun, jangan berzina. Ketika Al-Quran menyuruh kita untuk berzikir ya alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, kita sama-sama ikuti. Amalkan isi Al-Quran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah keuntungan yang sangat besar buat senantiasa kita yang sering berkumpul, yang apalagi kalau tiap selesai sholat tarawih itu ada ini ya tadarus sampai ramai bareng-bareng. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dia kata Nabi, ya, tidaklah suatu kaum yang berkumpul ya di dalam salah satu rumah Allah. Kemudian di situ mereka saling membaca Al-Quran, membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan mereka wa yatadarasunahu bainahum, saling mengajarkan kepada yang lainnya. Ya. Lalu apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah ketenangan turun kepada mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat yang ada di situ akan menaungi mereka semua, menjaga mereka. Wa dzakarahu fi man indahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut kita semua tuh di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Kita dibangga-banggain nama Allah tuh karena kita senantiasa saling berkumpul untuk membaca Al-Qur'an dan saling mengajarkan satu sama lain. Nah, itu luar biasa. Ada tema yang diajukan dari Askar Audi ini, ya hidup bahagia bersama Al-Quran ini memang penting. Jadi apalagi di bulan suci Ramadan ini banyak sekali pahala-pahala yang dilipat gandakan, banyak sekali keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Makanya ayo sama-sama di bulan suci Ramadan kita tingkatkan, salah satunya dengan kita baca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan juga kita amalkan. Bukan juga cuma di bulan Ramadan aja.
Begitu nanti udah selesai bulan suci Ramadan, ya tetap dilanjut baca Al-Quran. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi kita semua nih yang kumpul di sini mudah-mudahan termasuk dalam ahlul Quran. Amin. Ahli Al-Quran ya. Karena ahlul Quran itu dibagi 3. Yang pertama dia membaca Al-Quran. Baca aja udah. Baca, tapi dia nggak memahami, tapi dia nggak mengamalkan, tapi dia senang. Cinta dengan baca Al-Quran ini termasuk ahlul Quran juga. Yang kedua memahami. Bacanya nggak terlalu sering. Nggak terlalu sering, tapi tetap dibaca. Tapi dia pahami, ditadaburi, dipahami. Nah ini termasuk ahlul Quran juga. Yang ketiga mengamalkannya. Nah, ini orang baca Qurannya nggak terlalu sering, tapi tetap baca, dipahamin, kemudian diamal, baru dapat ayat 1-2, diamalin, termasuk ahlul Quran juga. Jadi nggak ada ruginya orang yang baca Al-Quran. Masya Allah. Ya. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita semuanya kumpul pada siang hari ini, kita bisa mengamalkan ayat suci Al-Quran, kita bahagia bersama Al-Quran, dan bisa kita tanamkan Al-Quran di dalam hati kita, dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, yang kita pahami, yang kita amalkan bisa menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, penjelasan yang kita sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada sesi pertanyaannya. Iya betul Ustadz. Ada sesi pertanyaan. Sebelum ke sesi pertanyaan, Yasin mau ngajak ini kepada para sobat Kauni, yuk kita on kamera. Kayaknya sepi banget Ustadz ya, dilihat dari layarnya. Yuk kita on kamera dulu yuk. Baik, sambil menunggu teman-teman sobat Kauni yang membuka kamera, karena nanti juga ada sesi foto ya. Ini sudah ada pertanyaan Ustadz di kolom chat, izin membacakan ya. Dari Ibu Muawanah, asal Lamongan, pertanyaannya, bagaimana cara mengingatkan teman yang nggak mau mengaji, padahal dia bisa mengaji? Silakan Ustadz untuk dijawab. Ya, bagaimana supaya mengajak teman untuk mengaji ya? Padahal si teman ini dia udah bisa ngaji gitu. Oke baik. Yang perlu kita perhatikan bahwasanya memang kita sebagai umat Islam dalam Quran dinyatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan juga kita harus mencegah ketika melihat kemungkaran yang ada di depan kita. Baik itu dengan perbuatan kita, dengan lisan ataupun dengan hati kita. Ya. Lalu bagaimana supaya ketika kita mengajak teman kita yang padahal kita tahu dia itu bisa ngaji, tapi dia nggak mau ngaji. Yang penting tugas kita hanya mengingatkan. Kita menyuruh kepada yang ma'ruf, kita ingatkan dia kepada kebaikan. Ayo bro, ngaji lah. Lu kan bisa ngaji, masa lu nggak mau ngaji sih? Kita ingetin dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Nah, terlepas daripada dia mau melaksanakan apa yang kita ingatkan atau tidak, itu udah urusannya dia sama Allah. Kalau yang tadi awal itu masih urusan kita, hablum minanas kita. Artinya ketika kita memiliki kawan, ya kita mengajak kebaikan, itu artinya hubungan kita masih kepada dia, hablum minanas. Nah, setelah dia kita peringatkan, kita ajak, tapi dia nggak mau, dia menolak. Nah, urusannya udah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Yang penting kita udah mendapatkan, udah melepaskan, melaksanakan kewajiban kita. Jadi seperti itu. Ya. Dan juga memang kita juga harus mempraktekkan juga ya. Contoh misalkan kita mengajak teman-teman itu untuk ngaji, ya kita juga sama-sama kita berangkat ngaji. Ayo, ini gue mau berangkat ngaji, ini gue mau baca Al-Quran, ayo bareng sama-sama berangkat. Udah bawa Al-Qurannya, udah pakai baju yang rapi. Dan biasanya kalau misalkan seandainya ada yang begitu, kadang-kadang juga terpacu juga. Udah deh, gue ikut juga deh. Nah gitu. Karena perumpamaan itu seperti anak sapi ya. Kalau misalkan kita ingin menyuruh anak sapi masuk ke kandang, maka jangan kita masukin anak sapinya, tapi ibunya ini, si induknya suruh masuk, maka anak itu akan masuk ke dalam kandang. Begitupun sama ketika kita ingin mengajarkan, mengingatkan kepada seseorang, maka dimulai dari diri kita sendiri. Iya. Dengan contoh yang ada di dalam diri kita sendiri itu lebih utama ya. Karena ketika kita contohkan, maka nanti orang itu akan melihat gitu kan. Wah iya dia ngajak aja, dia emang udah ngelakuin gitu. Jadi dia akan terpacu gitu. Memang hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita ajak dia, kita nggak usah bosan-bosan. Ingetin dia, ajak dia, kita kasih contoh juga. Gitu. Nanti siapa tahu dengan wasilah ajakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah untuk dia senantiasa mengaji. Ya karena memang hidayah itu susah ya. Iya. Ya kan kayak tadi, sekalipun dia udah bisa ngaji aja, tapi dia belum dapat hidayah untuk ngaji, ya kan? Kayak orang yang udah bisa pintar sholat, tapi berapa banyak orang yang bisa sholat tapi dia nggak mau sholat. Iya. Ya kan? Makanya ya itu luar biasa. Jadi hidayah itu sebenarnya muncul setiap saat. Bahkan kita saat ini main gadget,
Ya, main gadget, kadang main Instagram, main WhatsApp, main TikTok, main YouTube, tiba-tiba nggak sengaja muncul di situ kayak seolah-olah menampar diri kita. Misalkan kita nggak suka ngaji, tiba-tiba muncul di situ ceramah balasan orang yang tidak mau mengaji. Nah, tiba-tiba muncul begitu tuh. Nah, itu siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan untuk kita. Nah, cuman pilihannya ada di kita. Apakah hidayah itu mau diambil, apakah hidayah itu kita hiraukan. Nah, jadi kita mengingatkan kepada teman kita yang tidak mau mengaji itu, yang penting sudah kita ingatkan. Lepas nanti bagaimana ia mau jalankan atau tidak, itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan buat kita semua yang senantiasa mengajak teman-teman, yang senantiasa memperingatkan teman-teman, kita juga harus punya strategi. Yang pertama, jangan sampai kita mengajak atau memperingatkan itu dengan bahasa yang membuat dia sakit hati. Artinya dengan bahasa yang enak. Contoh kita ngajak teman kita pengen ngaji. Nanti kita bilang, ayo ngaji yuk. Lo kan udah jago nih, ajarin gue dong nanti di sono gitu. Nah, kan artinya dia nanti ketantang tuh. Atau misalkan, ayo ngaji yuk, nanti selesai ngaji, gue traktir bakso dah. Traktir bakso, ya kan. Tapi jangan di bulan puasa, jangan. Ya. Di bulan puasa mah jangan. Misalkan, ayo deh ngaji, nanti gue beliin kotak, nanti selesai ngaji kita nonton yang manfaat-manfaat nih gitu. Jadi artinya dengan strategi-strategi yang gampang yang bikin orang itu mau gitu. Seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan pada saat dulu ketika mengajak itu nggak langsung to the point ya, dengan strategi-strategi yang membuat orang itu senang untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari dari Bunda Alia dari Jogja. Rekomendasi Ustadz berdua untuk buku tafsir yang mudah dipahami untuk pemula itu karangan siapa? Terima kasih atas jawabannya. Masya Allah Bunda, di sini untuk rekomendasi karena memang kita sudah punya tafsirnya ya. Di sini ada tafsir Al-Misbah. Ya. Ada tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Profesor Quraisy Shihab. Nah, di sini kebetulan dengan menggunakan bahasa yang sangat indah, bahasa yang mudah yang bisa kita pahami dengan bahasa yang kesehari-harian. Ya, kita suka membaca juga tafsir Al-Misbah dan juga ada juga tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir yang terjemahan juga bisa dan juga tafsir Jalalain. Nah, biasanya tafsir Jalalain itu tafsir yang paling dasar banget yang digunakan di pondok-pondok pesantren karena tafsirnya sedikit dan bahasanya sangat mudah juga dipahami. Iya, jadi kira-kira tiga tafsir itu ya. Ya, Ibnu Katsir juga bahasanya ringan ya kan. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab bisa pakai yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia bahasanya sangat ringan juga. Ya, tafsir Al-Misbah juga ya karangan Profesor Quraisy Shihab itu juga bahasanya juga sangat ringan gitu ya. Dan juga tadi Jalalain. Cuman kalau Jalalain terlalu dasar banget jadi kadang-kadang belum terlalu dalam gitu penafsirannya. Biasanya kalau Doni sama Dion itu lebih ke tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Al-Misbah gitu ya. Itu kalau untuk pemula untuk benar-benar memahami biasa tafsir Jalalain itu juga udah cukup. Jadi mungkin seperti itu Bu. Allahu a'lam. Masya Allah, berarti ada 3 kitab ya yang bisa menjadi rekomendasi bagi pemula. Nanti boleh dicari ya para sahabat Kauni. Lalu ada pertanyaan dari Ummu Kulsum dari Cianjur. Assalamualaikum Ustaz, yang semoga diberkahi Allah. Amin. Izin bertanya, ketika kita tiba-tiba menangis saat membaca arti dari Al-Quran, apakah itu pertanda kita sudah semakin bahagia bersama Al-Quran atau pertanda lain? Mohon jawabannya Ustaz, jazakallahu khair. Nah, ya. Yang pertama, kita harus lihat juga ya, lihat sikon juga, lihat sikon. Ya, kadang-kadang kita baca Al-Quran nangis itu bukan karena baca Al-Qurannya, tapi karena pikiran besok gua makan apaan gitu. Atau juga aduh ini gua bentar lagi mau ditagih utang nih baca Al-Quran nangis gitu kan. Nah, ada juga kayak gitu. Nah, tapi memang pada intinya ya, Al-Quran ini kan tadi sudah dijelaskan sebagai syifa, sebagai obat dari segala obat, baik obat hati kita, obat yang medis ataupun yang non medis. Ya, makanya beda ya. Minuman air yang dibacakan dengan Al-Quran sama yang tidak dibacakan dengan Al-Quran itu kualitasnya itu beda jika diteliti di dalam lab. Makanya ini sudah sering dicontohkan ya oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Jika salah satunya adalah sahabat Anas bin Malik kalau nggak salah ya, ketika beliau ingin minum itu beliau membaca surat Al-Fatihah dulu sebelum minum, gitu ya. Jadi memang ini ada kualitas airnya sama, airnya sama ya, airnya sama. Tapi air yang dibacakan Al-Quran dengan yang tidak dibacakan itu beda. Nah, tadi pertanyaan.
Kalau misalkan seandainya kita menangis saat baca Al-Quran, apakah itu kita sudah bahagia dalam Al-Quran? Bahagia dalam Al-Quran itu bukan hanya ditentukan dengan kita menangis saja di dalam Al-Quran. Banyak, contohnya kita bisa jadi kecanduan Al-Quran, terus kita bisa mengamalkan isi Al-Quran, terus kita serasa kalau misalkan sehari nggak baca Al-Quran itu ada yang kurang. Nah itu tandanya udah muncul kebahagiaan Al-Quran. Begitupun kalau misalkan kita nangis, itu bisa menjadi pertanda juga. Iya, jadi baca Al-Quran tiba-tiba nangis. Maka tadi kan ada berzikirlah tatmainnul. Baca Al-Quran juga salah satu tanda kita berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini luar biasa. Makanya dulu sampai Umar bin Khattab itu bisa masuk ke dalam Islam itu karena mendengar adiknya ya. Iya. Karena mendengar adiknya membaca Quran surat Toha. Iya. Baca Al-Quran tiba-tiba langsung tek hatinya. Aduh, tek menangis gitu kan. Langsung menyentuh ke dalam kolbunya ini. Ya Allah, sangat indah dan luar biasa. Sangat indah syair-syair Al-Quran. Belum pernah mendengarkan syair seindah Al-Quran. Dan ini dia semakin yakin bahwa ini bukan dikarang oleh manusia. Nah, makanya dari situ Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang yang hatinya keras aja, orang yang mu'alaf, orang yang non-Islam, bisa masuk ke dalam Islam karena ayat suci Al-Quran, bagaimana kita umat Islam yang baca Al-Quran nggak sampai menangis-nangis? Makanya banyak ya, misalkan ustadz atau imam baca Al-Quran, dan imam sambil nangis. Karena saking hatinya lembut, yang benar-benar menghayati bacaan Al-Quran, tahu artinya di dalam Al-Quran, itu bisa membuat seseorang menjadi nangis. Itu juga bisa pertanda kalau kita sudah mencintai Al-Quran, bahagia terhadap Al-Quran. Iya, jadi bahwasanya ketika kita menangis, artinya kita sudah paham dengan apa yang ada di dalam itu. Contoh ketika kita baca surah Al-Waqi'ah, ya, Al-Waqi'ah itu kan isinya itu tentang siksa neraka, gambaran-gambaran pada saat di neraka. Ketika kita baca أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون. Kita baca nggak sadar kita nangis ya. Itu artinya di situ mungkin Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan menanamkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Sehingga ketika kita sudah nyaman dibuat oleh Al-Quran, maka insya Allah dalam aspek apapun kita nggak akan tinggalkan tuh Al-Quran. Kita akan senantiasa membacanya. Ya, makanya jaga terus. Ya. Ketika ini waktu yang bertanya, ya, ketika Umi yang bertanya ini ingin terus mendapatkan cinta dalam Al-Quran, maka jaga tuh. Tadi udah dapat salah satu poinnya ya, kita bisa menangis. Karena memang seperti itu ya para sahabat ketika dalam surat Al-Anfal dinyatakan bahwa innamal mu'minun dan nabi gimana benar? Nah, dzikrat wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Ya, jadi ketika para sahabat disebutkan ayat-ayat yang kaitannya dengan surga, maka ia pun bahagia. Ketika mendengar ayat-ayat dibacakan, maka hatinya pun qalbunya ini tersentuh. Seperti meledak gitu kan. Maka ini termasuk cirinya daripada orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang senantiasa kelak akan hidup bahagia bersama Al-Quran. Makanya luar biasa dijaga tuh hidayah seperti itu. Bahkan kalau udah kayak gini, bukan cuma membacanya aja, tapi saat mendengarkannya pun, ya, orang yang baca Al-Quran, aduh nangis, aduh ketemu. Itu kalau udah ciri kayak gitu tuh udah enak. Hatinya sudah lembut, sudah tertanam kecintaan Al-Quran di dalam hatinya, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Kita masih lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bisa ya? Satu lagi. Ya, lanjut. Dari Novika Arianti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ibu saya sejak stroke, beliau jadi lebih mudah menangis. Kemudian saya berkata ke beliau untuk rajin membaca Al-Quran agar hati beliau menjadi tenang. Juga saya pribadi ingin ibu saya mendapatkan pahala. Namun beliau berkata bahwa beliau tidak mau karena ketika beliau membaca Al-Quran malah selalu ingin menangis karena teringat ibu bapak dan mantan suami beliau yang sudah meninggal. Beliau berkata beliau lebih tenang jika zikir hasbunallah. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan? Perlukah saya tetap meminta beliau untuk tetap membaca Al-Quran? Jazakallahu khair. Ya, insyaallah. Jadi ketika kita berkaitan dengan orang tua, maka sebagai anak gunakanlah adab yang sempurna mungkin. Ketika kita memberikan contoh, memberikan nasihat kepada orang tua, jangan sampai kita terkesan justru mengajarkan kepada orang tua kita. Banyak sekali
zikir-zikir yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Salah satu ini membaca Al-Qur'an juga termasuk zikir. Ya. Zikir itu kan artinya mengingat, ya. Artinya sebagai sarana untuk kita mengingat kepada Allah. Nah, sarananya bisa dengan apa aja? Sholat. Bisa dengan sholat itu termasuk zikir. Baca Quran termasuk zikir. Terus bersolawat atau juga wiridan, ya. Kita wiridan itu termasuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika alasannya memang ibunya bukan nggak mau, ya, bukan nggak mau, artinya nggak ada orang yang nggak mau baca Al-Quran, mungkin bukan nggak mau, cuman mungkin keinginannya belum sampai ke situ karena masih keingat dengan almarhum suaminya, ya kan, atau dengan yang lain-lainnya masih keingat, jadi mungkin belum siap. Artinya dia lebih tenang dengan wirid-wirid yang lain, dengan sholawat atau dengan yang lainnya, maka itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, mungkin kita sebagai anak bisa kita bacakan Al-Quran, artinya atau dengarkan murotal Al-Quran. Iya, gitu. Kita baca Al-Quran di depan ibu kita. Gitu. Artinya orang yang mendengarkan bacaan Quran, maka pahalanya pun akan sama seperti orang yang membacanya tanpa mengurangi pahala si pembaca ini sedikit pun. Gitu. Jadi artinya ketika nggak bisa, ya kan, artinya belum pengen, ya kan, masih ada halangan ini, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Yang penting masih zikiran gitu, ya. Berarti masih berzikir, masih ada sarana untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting kewajiban seorang anak jangan kita memaksa. Wah, gimana sih? Kan baca Al-Quran kan wajib. Masa nggak mau baca Al-Quran? Nah, jangan seperti ini. Gunakan adab yang baik. Yang penting kita sudah mengingatkan, ya, adapun kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang tua kita diberikan ketabahan, diberikan keikhlasan atas qadar dan atas qadar Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan orang tua kita bisa menjadi lebih baik, mau menjalankan salah satunya baca ayat Al-Qur'an. Iya, jadi kayak tadi, ya, misalkan ketika beliau belum bisa membaca Al-Qur'an, nah maka kita sebagai anak gak apa-apa, kita orang tua kita lagi masak, lagi apa, kita baca Al-Qur'an di sampingnya, ya, setiap habis sholat, atau ketika beliau lagi nonton TV atau lagi duduk di ruang tamu, kita baca aja Al-Qur'an gitu, ya. Baca Al-Qur'an kan nanti beliau jadi ngedengerin tuh. Maka sedikit demi sedikit mendengarkan lantunan bacaan Quran itu senantiasa mungkin akan mengetuk pintu hatinya nantinya. Ya kan? Nanti mungkin ditambah yang tadinya cuma wirid dan doang, jadi nanti ditambah dengan membaca Al-Qur'an dan lain-lain. Jadi tidak masalah, ya, seperti itu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukran Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab, ya, dari pertanyaan-pertanyaannya. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 2:14 nih Ustadz, kita sudah hampir di penghujung acara. Dipersilakan untuk closing statement-nya, ya. Baik. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kajian online Yayasan Askar Kauni ini, Bahagia Hidup Bersama Al-Quran. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan, bahwasannya kalau kita ingin bahagia bersama Al-Quran, kita harus tahu dulu Al-Quran. Tadi sudah kita jabarkan sedikit, dan kita sama-sama kita membaca Al-Quran. Mulai dari sedikit-sedikit, ya, apalagi bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, kita memahami isi Al-Quran. Nggak perlu kita yang memahami terlalu banyak. Yang penting dipahami sedikit demi sedikit, dan juga kita bertanya kepada orang yang mampu. Lalu yang ketiga adalah mengamalkan isi Al-Quran. Ya, jika Al-Quran sudah dibaca, sudah dipahami, kita amalkan sedikit demi sedikit. Dan mudah-mudahan dengan kajian yang kita sampaikan ini, dengan ilmu yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan Al-Quran dan juga bisa bermanfaat khususnya untuk kita berdua dan umumnya kepada kita semua. Dan semoga kita semua yang kumpul di sini senantiasa bisa mendapatkan hidayah, yaitu berupa kebahagiaan kita bersama Al-Quran. Kita hiasi hidup kita dengan Al-Quran, kita hiasi setiap tingkah laku kita dengan Al-Quran, kita hiasi lisan ucapan kita ini dengan Al-Quran, semua itu kita hiasi dengan Al-Quran. Amin. Dan sebelum ditutup, kita sama-sama mungkin, ya, kita membaca doa ketika seperti orang yang sudah khatamul Quran. Kita sama-sama baca, dan kita nanti sama-sama baca artinya juga, ya. Udah pada hafal semua doanya kan? Ayo kita sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma dzakirna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, hidupkan kami dengan Quran. Jadikan Al-Quran imam dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, tegurlah kami bila melalaikannya dan ajarkan mukjizat Al-Quran yang menjadi sumber rezeki sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Jadikan Al-Quran perisai ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Juga buat semuanya, Doni Dion pengen ya bukan promosi ya, bukan promosi, cuman mengajak kepada hadirin semua dan Bapak Ibu semua untuk senantiasa menyaksikan program di SCTV ya, yaitu setiap hari Sabtu namanya program Mukjizat Sedekah Subuh. Setiap hari Sabtu jam 7 pagi di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan nanti dimulai besok tanggal 9 April. Sabtu besok ya. 9 April di program Mukjizat Sedekah Subuh jam 7 pagi. Nanti di sana ada kita berdua insyaallah ya. Baik, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan puasanya dan diterima ibadah puasa kita. Dan demikian mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul lagi insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Ustadz, jangan kemana-mana dulu. Kita foto bersama dulu dengan peserta lainnya. Yuk, bagi para sobat Kauni silahkan dibuka kameranya karena kita akan foto bersama dengan Ustadz Doni Dion. Saya siapa? Baik, mungkin sudah lumayan banyak yang membuka kamera. Kepada operator dipersiapkan untuk men-screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh dengan gaya tersenyum ya, seperti ini. 1, 2, 3. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair kepada Ustadz Doni Dion yang sudah bersedia sharing di Majelis Kauni. Insya Allah bila ada kesempatan di lain waktu kita akan bertemu lagi. Sehat-sehat Ustadz. Amin. Terima kasih banyak. Baik, kepada Sobat Kauni, saya ada informasi nih. Kajian Asar Kauni nanti ada di waktu asar bersama Ustadz Jamal. Kita akan membahas tentang mental thought yang bersumber dari Al-Quran. Yang merasa depresi, yang mungkin pernah merasakan itu, yuk kita sama-sama healing dengan Al-Quran, salah satunya mengikuti kajian Askara Kauni di asar nanti. Untuk itu, Yasmin, mohon maaf apabila ada salah kata, dan pertanyaan yang tadi belum terjawab, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu lagi, dan dalam keadaan sehat, insya Allah lancar dan dimudahkan puasanya. Yasmin tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.